Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih dididik sebagai frater muda pada awal-awal, saya ditugasi selama sekurang lebih 1 bulan untuk bekerja sebagai buruh di satu perusahaan besi baja, yaitu di Bogor. Nama perusahaannya Bostinko, PT Bostinko. Kebetulan saya sebagai tukang las, ini lasnya itu las listrik, seperti pistol itu bentuknya, kemudian membuat pintu-pintu baja, dan kemudian memasang engsel-engsel, filing kabinet atau lemari-lemari dari baja itu. Dan kemudian setiap hari saya mengelas. Lama-lama ahli juga. Awal-awalnya banyak bopeng-bopeng karena kasar, kemudian harus banyak menggerinda, dikurinda supaya halus bekas las-lasannya. Dan itu saya buat. Setiap hari saya ngelasi pintu-pintu baja, memasang engsel, memasang kancingnya, kemudian juga saya membuat filing kabinet seperti itu, lemari-lemari yang dari baja. Karena itu pabriknya Bostinko di Jalan Proklamasi Bogor. Saya lupa nomornya. Saudara-saudari yang terkasih, pendidikan awal itu diharapkan saya bisa bekerja, bisa mencoba untuk memahami etos kerja. Tidak hanya itu, kami 4 frater pada waktu itu di 2 pabrik yang berbeda, harus bekerja yang sangat berjauhan, sehingga sikap kami harus saling mengalah. Karena yang 2 frater kerja di Citerep di pabrik keramik, saya bekerja di Bogor dengan 1 teman lagi, dan kemudian harus tinggal di Cibinong tengah-tengahnya. Dan Cibinong ke Bogor itu masih jauh sekali. Pagi-pagi harus kita misa pagi, kemudian cepat-cepat berjalan, kemudian nanti naik angkot bis. Saya ingat nama bis 3/4 itu, ada yang Dedi, ada yang apalagi lupa. Tetapi intinya adalah bis ini akan membawa kami kepada Terminal Baranang Siang. Kemudian turun ganti angkot, karena angkotnya muter. Kemudian kadang kami turun di satu tempat, berjalan kaki cepat untuk menyeberangi kali, sudah sampai di Jalan Proklamasi dan bekerja. Tidak boleh terlambat, maka etos kerjanya itu. Dan apa yang kami hadapi? Kami masih harus membuat paper-paper di sela-sela kesibukan. Pulang pun sudah sore karena begitu pulang harus jalan kaki. Kalau mau menghemat, jalan kaki full melewati pasar di Bogor itu, saya lupa Surya Kencana atau apa, di Kebun Raya Bogor. Kemudian sampai ke perhentian bis, kita langsung naik bis, tidak naik angkot untuk mengurangi ongkos. Karena 2 frater yang bekerja di Citerep tidak mendapat gaji, dan saya yang di Cibinong ini mendapat gaji, maka gaji kami dipakai untuk makan berempat. Bayangkan, kadang-kadang kami membeli parutan kelapa untuk membuat sayur, maka nanti diperas menjadi santan untuk masak. Perasannya itu, yaitu kelapanya, kita goreng membuat serundeng, dan itu untuk lauk. Jadi kita sungguh-sungguh berhemat. Bahkan kalau mau sedikit mewah, kami beli tempe. Kalau di tempat kami tempe yang di sana itu tempe gembus semacam begitu. Dan di sana, kalau di Bogor namanya oncom. Nah, oncom itu kami sayur untuk lauk, itu sudah nikmat sekali pada waktu itu. Karena mepet uangnya. Dan kami kalau pulang pun harus mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan paper yang harus, kalau sudah pulang ke novisiat lagi, ke biara, harus sudah jadi semua itu. Paling enggak draftnya.
Maka saudara-saudari yang terkasih, waktu harus diatur dengan sungguh-sungguh. Kemudian kerja harus diatur bertanggung jawab. Bagaimana cara memberi laporan kepada mandor, mempertanggungjawabkan alat-alat, mempertanggungjawabkan waktu, mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Dan di situ tentu saja mempunyai keasikannya tersendiri. Dan itu menjadi latihan. Maka ketika saya mengalami beberapa SMA di bawah Romo-Romo, itu ada namanya live-in. Anak-anak diharapkan misalnya tinggal di pemulung, tinggal di keluarga petani, tinggal di keluarga orang yang membuat bata merah, itu supaya siswa-siswa SMA yang mungkin dari kelompok orang kaya, kemudian orang yang tidak pernah menghargai kerja, yang menganggap sepele makan, mencari uang karena mereka gampang mendapatkan uang, maka kemudian bisa pikirannya, pola pikirnya berubah bahwa etos kerja, tanggung jawab, dan juga apa yang diberikan Tuhan, entah itu uang, gaji, entah itu juga makanan, perlu kita hormati karena susahnya untuk mendapatkan itu. Maka ini menjadi suatu latihan hidup. Karena sering disebut experimentias y probationes. Probasi, pengalaman-pengalaman yang direfleksikan, yang didasari dari sungguh pengalaman kerja nyata atau probasi. Pengalaman yang dihadapi dan kemudian itu akan direfleksikan dan kita akan belajar, oh caranya seperti ini. Oh, menghadapi kesulitan seperti ini. Bagaimana bertanggung jawab. Bagaimana job description yang harus saya tekuni. Dan juga bagaimana saya masih menghadirkan Tuhan. Masih menata kehidupan rohani di tengah-tengah kesibukan itu. Itulah yang namanya experiencias y probationes. Pengalaman sebagai sumber dari refleksi pengetahuan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Minggu Paskah yang ketiga, juga berbicara tentang para murid yang mengalami experiencias y probationes. Karena Yesus mengundang mereka sebagai 12 rasul. Mereka nyantrik kemana-mana pergi bersama Yesus selama 3 tahun. Kelaparan bersama Yesus. Tidur bersama Yesus, pergi ke sana kemari bersama Yesus. Mereka belajar, dididik oleh Yesus secara experiencias y probationes. Probasinya adalah 3 tahun mereka seperti dilatih, di training khusus untuk menghadapi syukur, menghadapi penderitaan, salib, supaya nanti ikut merasakan kebangkitan. Maka Injil hari ini karena bicara tentang kebangkitan, para murid itu sudah 3 tahun mengalami teori-teori sambil dipraktekkan bersama Yesus. Sekarang ketika Yesus sudah disalibkan dan bangkit, mereka kembali ke profesi mereka sebagai nelayan. Maka pada waktu itu Injil hari ini mengatakan Petrus, aku pergi menangkap ikan. Maka yang lain pun aku juga ikut. Mereka nelayan-nelayan akhirnya rindu lagi dengan profesinya sebagai nelayan, mencari ikan. Dan ketika mereka kesulitan mendapat ikan, mereka kemudian bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Anak-anak, apakah sudah kamu punya lauk pauk? Belum. Terus akhirnya mereka menjala, tetapi tidak dapat. Kalau begitu, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan setelah dilempar, ternyata ikannya banyak sekali. Maka Petrus teringat lagi bahwa pernah pengalaman serupa ketika Yesus pertama kali memanggilnya sebagai penjala manusia. Dan sekarang Yesus yang bangkit menunjukkan mukjizatnya lagi. Mereka pun tidak bertanya, mereka yakin ini Yesus yang bangkit. Lalu mereka menyiapkan sarapan dan membakar ikan itu
dimakan bersama Yesus yang bangkit, yang bersama para rasul menyemangati dalam kegiatan mereka sehari-hari. Itulah kebangkitan. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya setelah Yesus bangkit, para murid harus mulai bertanggung jawab sendiri dalam hal pewartaan. Para murid harus mempraktekkan apa yang telah didapatkannya selama 3 tahun dididik bersama Yesus. Dan itu menjadi sesuatu yang sungguh mengesankan. Karena sekarang teori-teori yang didapatkan, ajaran-ajaran Yesus, baik lewat perumpamaan tetapi juga praktek hidup, mereka dapatkan, sekarang harus mereka praktekkan sebagai ungkapan syukur, sebagai insting Kristianitas pengikut Kristus. Dan akhirnya mereka pun akan bekerja dalam semangat kebangkitan Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga sudah dididik dalam segala macam teori ketika kita mau dibaptis, ketika kita katekumen, ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah dari Romo, mendengarkan renungan-renungan, sharing-sharing dalam pendalaman iman dari orang-orang sesama umat. Ketika kita mencoba mendalami teori-teori tentang kerohanian, kesucian, kita rekoleksi, kita retret, kita pendalaman kitab suci, kita mendalami lagi masa-masa APP dengan pertemuan-pertemuannya. Nah, kalau semuanya sudah, waktunya kita sekarang mempraktekkan itu. Maka kadang saya bertanya-tanya ketika banyak orang diserai tugas masih, jangan saya, jangan saya. Waktunya kita sekarang ini menunjukkan kita adalah pengikut Kristus. Kita sudah digembleng, diangkat menjadi imam, raja, dan nabi. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi, tetapi kita yakin bersama Yesus yang bangkit. Kalau kita masih bertanya, saya belum mampu, yang lain saya saja, maka perlu dipertanyakan. Kita mungkin seperti para rasul yang tidak siap masuk di dalam kesengsaraan. Maunya kita dihibur terus, disemangati terus, dipahami terus, dimaafkan terus. Seperti ketika para murid sedang mengalami mukjizat-mukjizat bersama Yesus, para murid akan senang sekali. Tetapi ketika masuk di dalam penyaliban kisah sengsara, banyak murid, semua bahkan hanya Yohanes yang ikut dan para wanita, banyak yang meninggalkan Yesus. Jangan-jangan kalau kita tidak mau berperan aktif di dalam kegiatan menggereja, kegiatan sosial kemasyarakatan, kita masih di dalam masa-masa di mana kita belum dibangkitkan. Tanda orang yang sudah dibangkitkan, orang yang sudah dididik dengan iman, dasar yang kuat, batu karang sebagai batu penjuru di hati kita dalam beriman kepada Yesus yang bangkit, adalah ketika kita walaupun sulit mampu menghadapi seperti Samuel, inilah saya, utuslah saya. Dan disitulah kita akan seperti para rasul tadi, menyongsong pewartaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menutupi keberanian kita. Tidak ada yang bisa mengancam semangat Paskah kita, bahwa kita akhirnya berani untuk mewartakan kebaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Dan semua kita tekuni, kita pegang, kita laksanakan sebagai ungkapan tanggung jawab kita atas iman kita kepada Yesus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.